Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, kami di sini dari kelompok keempat dengan judul presentasi asuransi syariah, yang mana kami terdiri dari tiga orang, yang mana yang pertama di sini ada saudara Leo yang sebagai pemateri, yang kedua ada Didit Ilham sebagai pemateri, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Muhammad Sual sebagai pemateri sekaligus moderator. Baik, mempersingkat waktu, langsung ke pembahasan. Baik, di sini saya pertama dalam pembahasan sejarah asuransi di Indonesia, yang mana di sini menurut konvensional. Pasca kemerdekaan Indonesia, asuransi mulai berkembang pesat dan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat pribumi, hingga akhirnya asuransi milik Belanda yang bernama Netherlands atau dengan singkatan NILMI diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diganti dengan PT Asuransi Jiwasraya. Setelah itu diikuti oleh Asuransi Jiwa Bumi Putra pada tahun 1912. Dengan adanya peristiwa penting nasionalisasi perusahaan Belanda menjadi perusahaan milik pemerintah Indonesia, ternyata pasca kemerdekaan juga terjadi penggabungan-penggabungan asuransi yang ada di wilayah Indonesia. Contohnya adalah penggabungan PT Asuransi berdasarkan Bendasraya dan PT Umum International Underwriters menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia, atau yang sekarang lebih akrab dengan Asuransi Jasindo. Tak hanya itu, demi kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia membuat perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang asuransi seperti Asuransi Jasa Harja yang lebih berfokus pada risiko laka lantas, Perum Taspen, Asuransi dan Tabungan Pegawai Negeri, Perum Asabri, maaf, Perum Asabri, asuransi untuk Akabri, dan Jam Sostek, asuransi tenaga kerja perusahaan swasta. Akhirnya di tahun 80-an telah banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang berdiri di Indonesia seperti Allianz, Cigna, IA, Finansial, dan lain sebagainya. Next. Syariah, konvensional syariah. Dimulai pada tahun 1994, di mana sejarah asuransi syariah pertama yang berdiri tempatnya pada 5 Mei 1994 adalah PT Asuransi Takaful Keluarga. Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah, dan PT Asuransi Takaful Ulum. Takaful Ulum yang bergerak di bidang asuransi umum. Sebelumnya, pada 24 Februari 1994, bisa disebut sebagai tongkat sejarah dalam industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Di waktu itu juga PT Syarikat Takaful Indonesia didirikan. Hal tersebut dibuat sebagai bukti nyata terkait komitmen dan kepedulian terhadap perkembangan perekonomian Indonesia berbasis syariah. Bukti terwujud ini juga ditunjuk oleh kemakmuran yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Singkat cerita, Takaful Indonesia yang mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada 5 Mei 1994 tersebut akhirnya diresmikan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah Mar'i Muhammad, dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan untuk takaful umum diresmikan oleh Menristek atau Ketua BPPT Profesor Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi sejak 2 Juni 1995. Nah, semenjak itulah keduanya menjadi pelopor dalam industri asuransi syariah dan menjadi terdepan di bidangnya. Next. Next, Leo. Pengertian dan manfaat
manfaat asuransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, asuransi adalah pertanggungan perjanjian antara dua pihak, sementara pengertian asuransi dikutip oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yakni perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan dalam bentuk mengganti atau mengurangi kerugian. Asuransi memiliki manfaat untuk memberikan proteksi dari resiko ketidakpastian dan dipercaya lebih mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya. Poin yang pertama memberikan ketenangan, yang kedua membagi investasi dan tabungan, yang ketiga membantu meminimalkan kerugian, yang keempat membantu mengatur keuangan. Next, Leo. Perbedaan asuransi konvensional dan syariah. Perbedaan paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional non-syariah adalah dari konsep pengelolaan proteksi. Syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, sedangkan asuransi konvensional non-syariah transfer risk. Konsep pengelolaan asuransi konvensional berupa transfer risk adalah perlindungan dalam bentuk pengalihan resiko ekonomis atau meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung resiko. Atau dengan kata lain, peserta dengan membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi konvensional dan ditanggung resiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi. Sedangkan sharing risk yang merupakan pengelolaan asuransi syariah adalah konsep di mana para peserta memiliki tujuan yang sama, yakni tolong-menolong, yakni melalui investasi, aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadap risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yang diwakilkan pengelolaannya ke perusahaan asuransi syariah dengan imbalan ujrah. Next, Leo. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Didi. Kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum asuransi. Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktis asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka landasan yang dipakai dalam hal ini dan metodologi yang dipakai sebagian ahli hukum Islam. Kemudian, dasar hukum utama yang mengatur asuransi syariah tentu saja adalah Al-Quran. Kemudian diikuti oleh hadis, fatwa MUI, dan peraturan Menteri Keuangan yang turut memperkuat dan menjadi payung hukum yang memayungi pengelolaan asuransi Islam tersebut. Selanjutnya, Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI tentang pedoman umum asuransi syariah menyebutkan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Melihat penjelasan MUI tersebut, maka dikatakan syariah merupakan produk halal, selain itu memenuhi kaidah syariah. Berikut ada beberapa informasi mengenai dasar-dasar asuransi syariah, mulai dari akad, konsep, hingga pengawasannya. Berikutnya, prinsip asuransi syariah. Asuransi syariah harus dibangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam hal ini, prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awanu ala albir wa al-taqwa. Tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa. Dan al-ta'min, rasa aman. Prinsip ini menjadi para anggota atau para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya, saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad takafuli, saling menanggung, bukan akad
tabaduli, saling menukar, yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Leo. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akad-akad asuransi syariah, yaitu akad tabaruk, hibah atau tolong-menolong. Di akad ini, asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibahnya. Yang kedua, yaitu akad tijarah atau mudharabah. Dalam akad ini, perusahaan asuransi sebagai mudharib atau pengelola, dan peserta sebagai sohibul mal atau pemegang polisnya. Premi dari akad ini dapat diinvestasikan dan hasil keuntungan atas investasi tersebut dibagi hasilkan kepada para peserta atau yang ikut. Yang ketiga, yaitu akad wakalah bin ujrah. Akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana dengan imbalan pemberian ujrah atau fee-nya. Nah, perusahaan asuransi sebagai wakil dapat menginvestasikan premi yang diberikan, namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi. Yang keempat, yaitu akad mudharabah mustarakah. Akad ini merupakan pengembangan dari akad mudharabah, di mana perusahaan asuransi sebagai mudharib dan juga menyertakan dananya dalam investasi beserta dana peserta. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai nisbah yang disepakati sesuai dengan porsi dana masing-masing. Kemudian jenis-jenis asuransi yang ada, yang pertama asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi investasi, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan, korporasi, dan hari tua. Selanjutnya yaitu skema asuransi syariah. Yang pertama, akad asuransi adalah kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan visi menolong anggota lain yang kesusahan. Yang kedua, uang iuran peserta bakal disimpan dan digunakan untuk membayar klaim peserta yang sedang membutuhkan. Yang ketiga, peran perusahaan asuransi dan sistem ini hanyalah sebagai pengelola uang kumpulan milik nasabah. Yang keempat, perusahaan pengelola asuransi berhak mendapatkan biaya pengelolaan dan bonus jika ternyata terjadi untung dalam pengelolaan uang tersebut. Yang kelima, pihak yang mendapatkan keuntungan investasi maupun menanggung risiko yang timbul adalah seluruh peserta. Yang keenam, asuransi yang sesuai hukum Islam wajib menyetor dana tabaruk, yaitu dana yang bakal digunakan untuk santunan kepada peserta asuransi lain yang sedang kesulitan. Yang ketujuh, apabila setelah masa pembayaran klaim, reasuransi cadangan teknis masih tersisa dana, maka peserta berhak mendapatkan bagian dari klaim. Namun, jika dananya kurang, untuk membayar klaim, setiap peserta harus ikut menutupi kerugian sesuai dengan proporsi masing-masing. Yang ketujuh, jika ada peserta yang ingin keluar karena nggak sanggup lagi membayar premi, dia bakal tetap mendapatkan premi yang sebelumnya sudah ia bayarkan. Peserta tersebut paling-paling hanya mendapatkan potongan dana tabaruk saja. Dan terakhir, konsep yang sudah disebutkan tadi menjadi landasan buat yakin bahwa asuransi yang sesuai hukum Islam bisa dibilang bebas riba. Apalagi sudah ada fatwa MUI. Tapi biar lebih paham mengenai asuransi yang sesuai hukum Islam ini, memang ada baiknya buat membedakannya dengan asuransi konvensional. Kemudian usaha penunjang asuransi. Untuk usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuarianya terdapat pada pasal 2 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Contoh perusahaan penunjang asuransi, yang pertama perusahaan pialang asuransi, yang kedua perusahaan pialang reasuransi, yang ketiga agen asuransi, yang keempat perusahaan penilaian kerugian asuransi, yang kelima perusahaan konsultan aktuaria. Mungkin itu dari saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih buat semuanya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.